Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di sore yang berbahagia ini adalah kenikmatan kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan kita dimudahkan Allah untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ketaatan. Karena nikmat agama, nikmat amal soleh jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada kenikmatan dunia beserta isinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, di hari kiamat kelak Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Kata Rasul, yaqullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah, ya fulan law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, fayaqulu na'am. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, dan Allah mengatakan, wahai fulan, andaikan engkau memiliki harta seperti dunia beserta isinya, apakah engkau akan menebus dengannya? Ya, artinya agar dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan dibayar dengan dunia. Maka orang ini mengatakan, na'am, iya ya Allah. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenikmatan dunia seperti apapun keadaannya, ketika seorang dia telah mendapati negeri akhirat, maka dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-99 sampai 100, Allah mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang mereka baru meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh harapan, seluruh cita-citanya terputus kecuali satu, yaitu agar mereka bisa beramal saleh. Allah berfirman pada ayat tersebut, Al-Mu'minun ayat 9, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit ini akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Dia minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tidak ada orang mati pengen balik ke dunia, pengen memperbesar rumahnya, tidak. Orang mati pengen balik ke dunia, pengen numpuk harta, memperbanyak tabungan, tidak ada. Harapan mereka cuma satu, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Mungkinkah Bapak sekalian, orang mati Allah hidupkan kembali? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya, itu hanya ucapan mereka. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh, ada alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ini semua menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kenikmatan akhirat
yaitu dimudahkannya kita beramal soleh. Itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang terbesar, yang walaupun mungkin sekarang kita belum bisa merasakannya, tapi yakin Bapak sekalian, ketika datang kematian, ketika datang hari kiamat, tidak akan ada yang bisa membahagiakan kita melainkan amal soleh, ya, melainkan amal soleh Bapak sekalian. Ya, maka hendaklah kesempatan yang sangat baik ini di bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita manfaatkan agar kita bisa mengumpulkan bekal berupa amal soleh yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita yang kita masih menjelaskan seputar tentang ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Sengaja kami angkat materi ini adalah untuk saling mengingatkan, untuk saling memberikan semangat agar kita semua tidak melewatkan Ramadan tanpa amal kebaikan. Karena Bapak-Bapak sekalian, seorang yang dia bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan habis, namun dosa-dosa belum Allah ampunkan, namun pahala belum berhasil dia kumpulkan, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amin, wahai Rasul, atas dasar apa engkau mengucapkan amin? Maka Rasul mengatakan, ja'ani Jibril faqala raghima anfum ri'in adrakathu Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu. Kata Rasul, barusan Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, celakalah seseorang yang dia bertemu dengan Ramadan, kemudian berlalu masa Ramadan sedangkan dosa-dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin wahai Muhammad. Rasul pun mengucapkan amin saat itu. Apa yang didoakan Jibril? Kecelakaan bagi orang-orang yang bertemu Ramadan namun tidak bisa memanfaatkan. Jibril adalah manusia termulia, terbaik dari kalangan malaikat yang mengamini Nabi Muhammad SAW, makhluk termulia dari kalangan manusia. Maka doa ini bukan doa sederhana Bapak sekalian, melainkan doa yang luar biasa, yaitu tentang kecelakaan, kerugian bagi orang-orang yang bertemu Ramadan namun tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang berikutnya. Bab yang ketiga adalah mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, perkara-perkara yang disunahkan selama kita berpuasa dan apa-apa yang dimakruhkan. Itu ya. Apa kira-kira yang disunahkan kita puasa? Apakah banyak mancing? Nah, ini banyak masyarakat ya. Pokoknya kalau Ramadan, Masya Allah, pokoknya siap walesan ya, jadi semua jadi Sunan Joko Kali gitu Pak ya. Ramadan banyak Pak, Citandui itu orang banyak sekali. Ini apa itu? Sunan Joko Kali, bukan Kali Joko, Joko Kali itu ya. Ini tenang saja Bapak sekalian, Kali Citandu itu nggak akan pernah hilang Pak, nggak ada orang bisa mencuri itu. Mau Belanda, mau Jepang, Inggris gak akan bisa nyuri Kali Citandui. Maka biarkan saja Kali Citandui berjalan sendiri. Kita menjaga iman kita, kita menjaga ibadah kita. Citandui gak boleh kita, gak perlu kita jaga ya. Tenang saja Pak, gak perlu satpam, gak akan hilang airnya Pak. Gitu ya. Jairnya pun gak akan pergi situ-situ saja Pak. Nah, Ramadan manfaatkan. Maka Bapak sekalian, tatkala kita berpuasa, Rasulullah SAW menyebutkan adab-adabnya. Yang disunahkan yang pertama adalah kita makan sahur. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur. Ya, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah, apa sekalian, terdapat keberkahan. Apa itu berkah?
Para ulama tatkala menjelaskan makna berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Ini dalam kegiatan kita sahur, banyak kebaikan. Apa di antaranya? Satu, yaitu tidak terlewatkannya ibadah wajib sholat subuh, Bapak sekalian. Ya, sekarang sahur memang hukumnya sunnah. Kalau ibadah itu kita jaga, menjelang subuh kita sudah makan dulu, begitu adzan subuh kita sudah siap datang ke masjid. Yang biasanya hari-hari biasa jam 6 lilir. Oh, jam 6 tuh subuh. Kadang-kadang paling parah setengah 8 kita turu. Pak kerja sawah, kantor tani. Begitu Ramadan, masya Allah Bapak sekalian, sebelum ada adzan subuh sudah terbangun. Berkah yang pertama. Apa berkahnya? Dia dimudahkan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Bahkan dia menjaga 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Yang Rasul ketika menyebutkan pahala orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Rasul? Di dalam hadis Aisyah, diriwayatkan Al-Imam Muslim, Rasul bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Keberkahan Bapak sekalian, kita bisa menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya kata Rasul jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian kita lanjutkan sholat subuh berjamaah. Apa pahalanya? Rasul menyebutkan Bapak sekalian, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Sholat subuh paling 5 menit Pak, 7 menit pada kelapa-kelapa, 10 menit kabur. Imamit dawat temen kiai sila Arab tu rumah dawat. Iya kan, makanya ngertiin Pak, sholat subuh sebenarnya disunahkan panjang, tapi kalau Ramadan dipercepat sedikit biar apa ya, walaupun 5 menit sholat subuh Pak sekalian, pahalanya luar biasa seperti kita sholat malam sepanjang malam ya. Tentunya luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita ini ya, keberkahan makan sahur, yaitu kita dimudahkan bisa menjalankan ibadah setelahnya. Yang kedua Bapak sekalian, orang yang makan sahur maka dia di siang harinya akan merasa kuat ya. Wih sarapan, tapi sarapannya jam 4 gitu ya. Jam 6 kerja masih kuat Pak. Coba kalau kita nggak sahur, kita makan jam 7 malam terus nggak makan, subuh jam 7 baru bangun langsung mengsawah, ya wis kencot wetenge kruwak ya kan. Tapi kalau kita sahur masya Allah jam 9 masih gagah kayak pak tentara. Makan sawah nggak apa pacul kayak tentara beneran kita gitu ya. Kenapa? Karena kita makan sahur. Ini yang pertama Bapak sekalian. Dan ketika kita makan sahur disunahkan Nabi untuk apa? Untuk mengakhirkannya. Maksudnya apa? Yaitu mendekati waktu subuh ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, datang dari sahabat Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kami pernah sahur bersama Nabi. Setelah itu kami berdiri untuk mendatangi salat. Maka aku katakan, ya, beliau mengatakan, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara makan sahurnya Nabi dengan adzan subuh. Maka Zaid bin Sabit mengatakan khamsina ayah. Jadi jaraknya adalah sekitar membaca 50 ayat dari Al-Quran ya, yang paling seperempat jam ya. Ini waktu sahurnya Nabi dengan subuh. Nah, apa hikmahnya Bapak sekalian? Agar kita mempersempit waktu puasa. Coba kalau sekarang kita sahurnya jam 12 malam Pak, 12 teng sahur, wareg rong piring, subuhan kencot maning Pak gitu ya.
Kencot, lapar lagi Pak. Duhur ora kuat. Bu, buka Bu. Lah wong bapak-bapak jam 12 siang pengen buka puasa. Ya Allah, itu Pak. Kenapa Bapak sekalian? Sunnah Nabi ini tidak dilaksanakan, yaitu mengakhirkan sahur. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak sekalian, dibalik sekarang, kalau berbuka disunahkan dipercepat. Kapan dengar adzan gagian buka, gitu ya. Berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berpuasa, cuman kalau bukanya mereka bukan tenggelamnya matahari. Kapan waktu bukanya mereka? Ketika bintang-bintang di langit sudah mulai berkilauan. Jadi langit sudah mulai banyak bintang baru berbuka mereka. Ya, maka umat Islam ini diajarkan Nabi SAW untuk apa? Mempercepat berbuka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia, seseorang senantiasa berada pada kebaikan selama mereka apa? Menyegerakan berbuka. Kebaikan kata Nabi. Ya, selama mereka menyegerakan berbuka, maka mereka ini di atas kebaikan. Terus menerus. Nah, teman-teman sekalian, di antara sunnah berikutnya ketika kita berbuka puasa, apa yang kita makan? Mesti, coba kalau kita survei Pak, kalau begitu buka paling senang makan apa? Mesti jawabannya mendoan. Iya Pak ya, wis paling mantap pokoknya. Buka mendoan, Masya Allah. Mendoan lombok cengis, Masya Allah. Maknyes gitu Pak ya. Nah, sekarang apa yang diajarkan Nabi? Rasul SAW beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Hadis ini adalah sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dari sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan, kana Rasulullah yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya. Ini cara Nabi berbuka. Rasulullah ketika beliau berpuasa, berbukanya beliau adalah makan beberapa butir kurma. Rutop itu adalah kurma basah Pak. Tapi kalau kita mahal Pak, ya, rutop itu kurma basah, kurma muda. Aduh, ratusan ribu harganya. Perhatikannya, sebelum beliau sholat. Tapi kata beliau, fa'ilam takun rotobat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma basah, Rasul makan kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tidak ada kurma, bagaimana? Hasawati min ma, beliau minum air. Insya Allah, coba ini kalau ada dokter kita tanyakan sekalian, apa kira-kira hikmah di balik itu? Ya, Rasul memberikan sunnah untuk apa? Buka itu pertama kali adalah kurma, kalau tidak ada minuman. Berarti kalau kita tiba-tiba mendoan, ya boleh Bapak sekalian, cuman kurang afdol. Apa mending lombokin disit melilit Pak. Dari pagi subuh tekan maghrib mangan lombok cengis 5 maning. Yang melilit selamat tinggal ngesuk libur ora puasa ngapa mencret. Gitu. Kenapa? Salah pola dalam berbuka gitu ya. Makanya coba sekalian ya, minimal air. Kurma kalau ada. Kalau enggak itu ya makan yang ringan-ringan. Ya, iya, bukan langsung mangan segak 5 piring, ya melilit. Sholat dan meteng apa peteng itu orang meteng kewargen. Nah, gitu ya. Sholat tarawih malah bablas gitu ya. Ini masyarakat sekalian. Ini yang keberapa? Yang keempat. Sunnah yang berikutnya Bapak sekalian adalah apa? Kita memperbanyak doa sepanjang puasa, terlebih ketika sedang berbuka. Memperbanyak. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah sangat indah sekali. Ibnu Katsir beliau menerangkan keindahan ini dalam tafsirnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. 183. Ayat 184 Allah sebutkan tentang waktu kapan diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian demikian juga ayat 85. Allah masuk ayat 186
Allah kemudian menyisipkan satu ayat yang bukan menjelaskan masalah puasa, yaitu apa? Masalah doa. Perhatikan, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Perhatikan Bapak sekalian, ini susunan yang sangat indah ini. Allah menyela-nyelai penjelasan masalah puasa dengan satu ini, yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Rasul, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka tunaikanlah, maka datangilah, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan rusyd, mendapatkan petunjuk dalam hidup. Perhatikan, Allah nyela-nyelai masalah doa Bapak sekalian. Ini menunjukkan, kata Ibnu Katsir, bahwa selama orang berpuasa ini disunahkan mereka banyak berdoa, dan doanya mereka sangat mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti daripada nyekel walesan, mending banyak berdoa. Apa yang kita doakan kepada Allah, silahkan mau minta urusan dunia, urusan akhirat, Allah persilahkan. Ya, bagi kita yang lagi ada masalah keluarga, ya Allah, berikanlah solusi dari masalah yang menimpa keluarga kami. Bagi kita yang sedang ada masalah dalam ekonomi, ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu untuk hamba-Mu ini. Bagi kita yang lagi ada masalah dengan kesehatan, baik diri kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saat inilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang Bapak sekalian, kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. Yang ketiga, kita sedang berada di hari Jumat, di penghujung harinya itu. Ini adalah waktu yang sangat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bapak sekalian. Ya, jadi ini Masya Allah ada syariat yang luar biasa, yaitu apa? Kita memperbanyak berdoa. Karena berdoa Bapak sekalian itu luar biasa. Rasulullah SAW menamakan doa itu ya sebagai ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, berdoa. Ya, kita minta kepada Allah petunjuk hidup, dilapangkan segala urusannya, diberikan kesehatan pada badannya, dilapangkan rizkinya, ya, diperbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta tambahan ketakwaan, minta tambahan ilmu, ya, dimudahkan, diringankan beramal soleh. Itu hakikatnya kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini karena Rasul mengatakan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkhusus orang-orang yang berpuasa, mereka mendapati waktu-waktu mustajabu doa. Kapan diantaranya? Yang pertama adalah ketika sahur. Kita sahur itu, ya, jangan nonton TV, malah lagu India. Aduh, mangan sang India. Masya Allah. Padahal sahur itu Bapak sekalian waktu mustajabu doa. Ustaz, bal-balan, ya, Indonesia lawan Malaysia pas sahur. Masya Allah Bapak sekalian. Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al Imam Bukhari, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasul bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Kata Rasul,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Setiap sepertiga malam terakhir. Itu kapan? Pas kita sahur. Fayaqul, maka Allah akan berfirman, "Man yad'uni", siapa yang berdoa kepadaku akan saya kabulkan doanya. Siapa yang minta kepadaku akan saya berikan permintaannya. Siapa minta ampun kepadaku akan saya ampunkan kesalahan dan dosa-dosanya. Masya Allah sekalian. Kapan? Ketika sahur. Ketika sahur kita sedang berada di waktu yang sangat mustajabud doa, yang sangat mudah dikabulkan doanya. Nah, jadi sahur sambil makan ya, sambil banyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak sekalian, yaitu sepanjang kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih menurut Al-Albani rahimahullah. Rasul bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 macam orang yang doa-doa mereka tidak akan pernah Allah tolak. Ini 3 macam orang. Siapa yang pertama? As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah. Ini ya, maka doakanlah kebaikan. Ya, doakanlah kebaikan. Kita pengen punya anak soleh, doakan saat itu. Ya Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Kalau kita menginginkan mendapatkan surga, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan aku berlindung kepadamu dari siksaan api neraka. Saat ini Bapak sekalian, ketika kita berpuasa, ini yang pertama. Doa yang kedua yang tidak akan Allah tolak kata Nabi, wal imamul adilu, seorang imam yang adil. Ya, seorang imam yang adil, yaitu imam, seorang pemimpin yang mereka ya menjadikan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan segala urusannya, dan mereka adil terhadap rakyatnya, tidak pandang bulu. Pemimpin seperti ini kapan mereka berdoa kepada Allah tidak akan Allah tolak. Yang kedua, dan yang ketiga kata Nabi, wal matlum, doanya orang yang terdolimi. Orang terdolimi. Hadis yang lain Rasul menyebutkan wattaqi da'watal matlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan hati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terdolimi, karena antara doa dia dengan pengabulan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Artinya apa? Allah mesti mengkabulkan doanya. Hati-hati terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Dan kita hati-hati jangan berbuat dolim pada orang lain. Apa tuh dolim itu? Dolim secara bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu banyak sekali bagi orang yang terjun di dunia usaha, jualan di pasar, ya, menipu pembeli, dolim. Kita hutang kepada orang lain padahal kita punya kelonggaran rezeki, punya kemampuan membayar, ngundur-ngundur atau bahkan sengaja dolim. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Ya, orang yang mampu membayar hutangnya kemudian dia mengulur-ngulur membayar hutang, itu adalah kedzaliman. Coba kalau yang ternyata orang yang punya piutang kepada kado aja lah, oh moga-moga urusan bangkrut beneran itu. Makanya hati-hati sekalian, kadang-kadang ini kita punya toko besar, sales datang naruh barang senyum, begitu ditagih cemberut, datang lagi mas bayar mas, cemberut lagi, datang lagi mas bayar mas, mau bayar kayak kepel mas. Ini hakikatnya dia mempersulit hidupnya sendiri sekalian. Ya, maka orang bertakwa ini adalah orang yang apa? Orang yang menyegerakan ketika membayar hutang. Rasul mendoakan rahmat
bagi orang yang punya 3 sifat. Apa yang pertama? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Allah akan merahmati orang-orang yang gampangan ketika membeli, gampangan ketika menjual, dan gampangan ketika dia membayar hutang. Insyaallah Rasul mendoakan keberkahan, kebaikan bagi orang yang punya sifat 3 ini. Gampang ketika menjual, nggak terlalu susah jualnya itu. Yang penting sudah dapat untung, ya dilepas. Kadang-kadang orang mempertahankan 500 perak setengah hari. Orang bisa pak lah. 500 perak pak orang bisa. Beli kangkung 1 ikat. Sing dodolan nini. Birani 3.000 perbadannya larang. Orang yang mengatus ya, 3.000 orang mengatus. Sampai masya Allah ototek kaku pak. Lagi puasa, ya mempertahankan 500 perak berjam-jam setengah hari. Muter nih, orang oleh ini, orang oleh lu maning. Beri ini, kira 2.000 uang tunai, orang bisa. Masya Allah, negari 3.000 blek beres lulusan. Allah merahmati orang seperti itu bapak sekalian. Jadi dalam kita berbisnis, kita beli jual barang itu, jangan melulu yang dipikirkan untung besar. Jual semurah-murahnya, beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Bapak sekalian, boleh jadi kita beli barang mungkin secara ukuran kita lebih mahal, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi apa? Mungkin jadi keberkahan yang Rasul doakan itu menjadikan apa? Barang yang kita beli berkah awet. Ya Pak ya? Iya. Begitu kita beli murah, masya Allah, mantap saya ini. Nawar bisa turun 100.000, bangga. Beli sendal, beli baju, turun 100.000. Berbadan kecangkol paku, suwek kabeh. Bapak saya tidak berkah. Hanya gitu kita beli kalau ternyata kita merasa tidak ditipu dan itu udah umum, beli saja. Itu sifatnya seorang mukmin, masya Allah ya. Ini andai kan setiap mukmin seperti ini, luar biasa indahnya itu. Di pasar nggak ada orang cekcok, gitu ya. Kemudian di kantor nggak ada orang berantem. Kenapa? Masing-masing orang menerapkan akhlak yang baik ketika mereka bergaul dengan orang lain. Nah ini bapak sekalian. Ini hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ini ya. Ini yang kedua ketika sepanjang berbuka. Kemudian bapak sekalian, yang berikutnya adalah ketika kita berbuka itu banyak berdoa, itu ya. Kadang-kadang kita lupa, saking penake mangan kolak, masya Allah, setiap selutupan dinikmati. Ini manisnya pas, kemudian AC-nya cocok, gurihnya pas, mundulnya ya lembutnya pas banget nih, ya. Sampai lupa berdoa, keliru sekalian. Harus sambil kita makan, alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sing bujang begitu makan kolak, ya Allah zawijni imra'atan sholihatan, ya Allah kawinkan saya dengan wanita sholihah. Gitu. Amin amin malaikat. Masya Allah ngesuk an pacah wadon ayu banget sholihah tekang rumah, mas lamar aku. Masya Allah, luar biasa. Doa apa sekalian, karena Rasul bersabda dalam hadis ya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan ya, Ibnu Majah dan Imam Hakim, Rasul mengatakan anna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki kesempatan doa yang tidak akan Allah tolak. Kapan Pak? Ketika kita berbuka, maka doakanlah kebaikan. Ya, sambil kita menikmati hidangan buka puasa, doalah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan setinggi-tingginya. Ya, jangan ya Allah, moga-moga ngesok bisa madang. Kurang Bapak sekalian, kita harus berdoa yang paling tinggi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini yang baik. Masya Allah. Kalau Allah kabulkan doa ini, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, kesehatan, keberkahan hidup, ya baiknya akhlak kita. Ini ketika Allah kabulkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ini, itu ya. Ini 3 waktu mustajab bagi orang-orang yang sedang
berpuasa, yaitu ketika sahur, sepanjang dia berpuasa, kemudian terlebih ketika dia sedang berbuka. Iya. Jadi itu Bapak sekalian. Kemudian di waktu yang lain, waktu yang Allah janjikan akan dikabulkan doa, kapan itu? Yaitu ketika kita terbangun dari tidur, Pak. Tapi syaratnya sebelum tidur kita berwudu. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, "Ma min 'abdin bata 'ala tahurin summa ta'ara min al-laili fasa'ala Allah min amri dunya aw min amri akhirah illa a'tahu." Kata Rasul, tidaklah ada seorang hamba yang dia tidur di waktu malam dalam keadaan dia suci berwudu. Sebelum kita tidur berwudu, kata Rasul. Kemudian dia bangun di tengah malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang dia minta urusan dunia atau urusan akhirat, illa a'tahu, melainkan pasti Allah akan kabulkan permintaan dia. Apa syaratnya? Sebelum tidur berwudu. Masya Allah, gitu ya. Jadi kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan. Nah, ini diantara waktu-waktu mustajab agar doa yang kita panjatkan kepada Allah ini akan dikabulkannya. Waktu berikutnya Bapak sekalian, yaitu waktu di antara adzan dan iqamah. Waktu antara adzan dan iqamah. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini sahih menurut Al-Albani rahimahullah, Rasul bersabda, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah, tidak akan ditolak doa yang diucapkan antara adzan dan iqamah. Apa kata Rasul? Tidak akan tertolak doa di waktu itu. Maka sampai para ulama khilaf antara adzan dan iqamah mana yang lebih afdal, kita berdoa atau baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita tahu pahalanya, Allah berikan ganjaran per ayat, bahkan Allah berikan pahala per huruf. Namun sekarang masalahnya mana lebih utama, antara adzan dan iqamah kita membaca Al-Quran atau kita berdoa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau merajihkan dan menguatkan afdal berdoa. Afdal berdoa, banyak berdoa di waktu itu. Kenapa? Kalau membaca Al-Quran kapanpun dimanapun bisa, tetapi waktu mustajab itu sempit waktunya. Baca Al-Quran waktunya muwassa', luas, sedangkan terkabulnya doa ini waktunya mudayyak, sempit antara adzan dan iqamah. Itu apa sekalian ya? Maka berbanyak di situ. Maka usahakan ketika adzan dan iqamah masjid dalam keadaan hening sepi. Ataupun ada orang baca Al-Quran, bacalah dengan suara yang lirih, jangan mengganggu orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya, kadang-kadang kita masuk masjid, masya Allah nggak bisa berdoa, sholat saja nggak bisa khusyuk. Kenapa? Oh, ada orang baca Al-Quran di mic, atau bukan Al-Quran yang dibaca, syair-syair yang dibaca. Ya, itu termasuk kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Padahal itu waktu mustajab berdoa Bapak sekalian. Ya, kita banyak sekali kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, di antaranya waktu itu antara adzan dan iqamah. Dan juga dari hadis yang mulia ini juga, ini adalah anjuran agar apa? Kita berangkat ke masjid seawal mungkin. Jangan nunggu koma, jangan nunggu imamnya waladhdallin amin baru datang. Ya, Bapak-Ibu sekalian, rugi kita. Kebaikan yang kita dapatkan dengan kita ke masjid luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Rasul, beliau mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju ila salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu al-khati'ah. Kata Nabi, barang siapa yang dia berwudu dari rumah dengan wudu sempurna, kemudian dia keluar menuju ke masjid, tidak ada tujuan keluar dia melainkan untuk sholat. Berarti kan wudu dari rumah kemudian berangkat ke masjid, tujuan utama cuma satu, datang ke masjid untuk sholat. Apa kata Rasul? Tidaklah dia melangkahkan satu kaki, melainkan akan Allah angkat satu derajat, Allah berikan satu pahala, dan Allah hapuskan satu dosa.
hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Insyaallah. Jadi semakin jauh jarak rumah kita ke masjid, semakin besar pahalanya, semakin banyak dosa terhapuskan. Satu. Kemudian begitu kita masuk masjid, ada keutamaan yang lain. Apa kata Rasul? Ya, wa idza dakhalal masjid la yazalu fi salati man tadara shalah. Jika dia telah masuk ke masjid, maka dia senantiasa mendapatkan pahala salat selama dia menunggu waktu salat. Coba Bapak sekalian, andaikan kita masuk masjid 10 menit sebelum qomat, 10 menit sebelum azan, maka 10 menit kita duduk di masjid, dituliskan Allah pahala salat. Luar biasa, dituliskan pahala salat. Terus bagaimana kalau sudah saya salat nggak ada keutamaan? Ada lagi. Ya. Maka fayaqulul malaikah madama fi majlisil ladzi yusalli fi, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut selama kita masih berada di tempat yang kita sholat di situ. Kita salam kanan kiri, kita tetap duduk di tempat kita sholat, maka terus malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, berikanlah tobat kepadanya terus menerus, malam yuhdits wa malam yuzi, selama dia belum hadas dan selama dia tidak mengganggu orang lain. Saudara sekalian, maka duduknya kita di tempat kita sholat, ya, ini terus mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat yang luar biasa. Maka jangan sampai kita itu dan ini lumayan kerja, macul 2 cepukan. Ya Allah, ya rahmat sekalian, tinggalkan itu semua itu. Ya, tinggalkan itu semua demi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, ini Bapak sekalian, ya, sekelumit tentang masalah berdoa. Ini jadi kita selama kita berpuasa hendaklah kita memperbanyak berdoa. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-iktsari minas shadaqati wa tilawatil Quran wa taftiri shaimin wa sairi a'malil bir. Hendaklah kita memperbanyak sedekah, baca Al-Quran, memberikan bukaan kepada orang berpuasa, dan semua amal-amal soleh ini, ya, dan semua amal-amal soleh ini, agar puasa kita ini lebih besar pahalanya. Yang pertama apa? Memperbanyak sedekah. Bapak-bapak sekalian, kita bersedekah, ya pahalanya segitu. Allah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah akan dilipatkan 700 kali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji. 1 biji ini akan menumbuhkan 1 batang pohon. 1 batang pohon ini menghasilkan 7 ranting. Setiap ranting menghasilkan 100 biji. 100 kali 7 berarti berapa? 700. Allah lipatkan pahala bersedekah 700 kali. Bapak sekalian, tahukah kita ternyata Allah bisa melipatkan pahala sedekah dengan lipatan yang berkali-kali. Bagaimana caranya? Yaitu kita bersedekah di jalan yang manfaatnya lebih umum. Contoh, kita bersedekah kepada orang miskin, dapat pahala kita. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang miskin yang dia adalah penuntut ilmu agama, insyaallah, ya, kita bersedekah dapat pahala pada orang miskin. Yang kedua, ketika penuntut ilmu agama ini, ya, kemudian kelak mereka menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim ulama, dia berdakwah di tengah-tengah umat manusia, maka kita selalu mendapatkan pahala. Kita selalu mendapatkan pahala. Ini termasuk apa? Pintu kebaikan yang luar biasa. Kita punya harta, bangun masjid. Ya, kita punya harta, bangun masjid. Maka selama masjid yang kita bangun dipakai orang untuk sholat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah berada di alam kuburnya. Rasul menyebutkan di antaranya ada 3 amalan, ya, yang terus mengalir pahalanya. Rasul mengatakan, idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min salah. Jika seorang meninggal, terputus seluruh amalnya, di antaranya kecuali 3. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Contohnya tadi,
yaitu kita membangun masjid. Ya, kita wakaf tanah untuk bangun pesantren, membangun madrasah. Masya Allah, ini semua adalah apa? Pahala yang terus akan mengalir. Yang pertama. Kemudian yang kedua sekalian, bagaimana kita mendapatkan pahala tilawatul Quran dengan pahala berlipat-lipat. Ya, para ulama ketika menyebutkan pembagian tilawatul Quran ada dua. Yang pertama adalah tilawah lafziyah, yaitu kita membaca Al-Quran secara lafadznya, baca An-Nas, Al-Fal, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, dengan pahala yang disediakan. Yang kedua Bapak sekalian, ada tilawah Al-Quran yang sifatnya ma'nawiyah, yaitu apa? Kita membenarkan isi kandungan Al-Quran, kita mengamalkan hukum-hukumnya, yang haram kita tinggalkan, yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Ya, maka walaupun lisan kita diam, hati kita meyakini isi kandungan Al-Quran, kita sedang beribadah tilawatul Quran. Coba sekalian, ya, maka ini tilawah kalau kita terapkan, masya Allah pahalanya luar biasa. Kita kalau baca Al-Quran, apalagi yang sepuh-sepuh, baca 2 lembar rabun, 4 lembar merem, 10 lembar turu, gitu kan? Ya sekalian. Tapi kalau kita tilawah Al-Quran model seperti ini, masya Allah, masya Allah sekalian, kita bisa tiduran istirahat, kita tetap mendapatkan pahala tilawatul Quran. Ini yang pertama. Yang kedua sekalian, bahwa surat dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Sa'id pernah mendengarkan ada seorang lelaki, dia membaca surat Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai selesai diulang lagi. Begitu beliau bertemu dengan Nabi, dapur Rasul beri bukaan kepada orang puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Atau sekalian, andaikan dalam sehari kita targetkan 1 orang diberikan bukaan puasa, kita mendapatkan pahala puasa sendiri plus pahala orang yang berpuasa tadi. Andaikan dalam sehari kita targetkan 10 orang, 300 pahala puasa kita kantongi, plus puasa sendiri 30 hari, 330 hari. Ini Bapak sekalian ya. Maka bagi orang-orang yang Allah berikan kepadanya kelonggaran rezeki, ini pintu kebaikan yang luar biasa, yaitu kita memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gimana Pak Sidik, sudah cukup ya? Cukup. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, barangkali ada disampaikan atau ditanyakan atau diluruskan, maka dipersilahkan.
Ya, sebelum saya tutup, barangkali yang disampaikan, ditanyakan atau diluruskan, maka dipersilahkan. Alhamdulillah, tidak ada, berarti kita anggap sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita di siang hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.